vape itu dianggapnya tadi lebih sehat gitu. Kita padahal jangan pakai definisi sehatnya. Tapi vape itu sebenarnya juga adalah sebuah masalah sebenarnya. Jadi kalau tadinya vape dianggap sebuah solusi gitu ya untuk jalan keluar, sebenarnya ini adalah masalah baru. Jadi dari kandang macan ke kandang singa, udah itu aja. Itu etomida itu adalah obat bius ya buat induksi anestesi sebenarnya. Dan dia biasanya disuntik. Oke. Biasanya emang dipakai buat di ruang operasi atau ruang tindakan medis gitu untuk membuat pasien tuh tidur dan dia tidak sadarkan diri. I see. Sekarang diubah dengan liquid. Dijadikan liquid, dicampur perasa dan dijadikan dalam vape. Bagi orang-orang yang punya asma, berada di lingkungan orang nge-vape, mungkin dia bisa jadi serangan asma. Dan ini aku agak sedih sih mas gini, perempuan tuh sekarang banyak banget dia pede dan senang untuk menggantungkan vape-nya di leher. Research yang ada menunjukkan kandungan pada vape, termasuk logam, termasuk radikal bebas, itu memang secara penelitian itu bisa menginduce cancer. Podcast ini adalah buat lo yang nge-vape dan selama ini berpikir bahwa vape lebih baik dan lebih sehat daripada ngerokok. Dan kita tahu bahwa vape udah dilarang bahkan sejak tahun 2018 di Singapura. Tapi itu nggak berlaku di Indonesia. Nah, apa sih bahaya dari vape ini? Betulkah lebih sehat daripada rokok? Karena kemarin juga sempat rame tuh. Ada flag-flag bentuk popcorn di paru-paru gara-gara nge-vape. Nah, untuk tanya hal mendalam soal bahaya vape dan kenapa sebaiknya lo stop nge-vape, gue akan ngobrol bareng dokter spesialis paru-paru. Beliau adalah Dr. Jaka Pradipta, spesialis pulmonologi, konsultan onkologi. Dr. Jaka, apa kabar? Halo, baik mas. Thank you for coming to our show. Ya. Ini menjadi momen yang penting banget karena di Jakarta kita nggak dihadapkan pada polusi udara saja, Ya. tapi juga polusi even di ruang publik karena vape, karena rokok. Ya. Dan kadang-kadang ya teman-teman dan orang-orang pada nggak punya etika untuk tidak merokok di lingkungan yang seharusnya tidak merokok gitu. Betul. Gue pengen tanya dulu, apakah vape lebih sehat daripada rokok, dok? Oke, nah jadi ini yang suka politisasi, suka kita angkat gitu ya, bahwa vape itu dianggapnya tadi lebih sehat gitu. Kita padahal jangan pakai definisi sehatnya. Tapi vape itu sebenarnya juga adalah sebuah masalah sebenarnya. Yang mungkin memang secara data masalahnya tidak sebanyak rokok. Ya. Tapi dia menyebabkan sebuah masalah juga. Dan masalahnya yang lain dibandingkan dengan rokok gitu. Jadi kalau tadinya vape dianggap sebuah solusi gitu ya untuk jalan keluar, sebenarnya ini adalah masalah baru. Jadi dari kandang macan ke kandang singa, udah itu aja masalahnya gitu ya. Sama-sama ke kandang buas ya. Iya sama-sama buat. Tapi memang meskipun gitu ya, artinya gini, kalau kita bicara rokok, dia ada pembakaran tembakau. Ya. Yang kita tahu bahwa tar gitu ya, gas yang berbahaya yang menyebabkan berbagai macam jenis penyakit itu memang sangat rendah atau mungkin sama sekali nggak ada pada vape. Tarnya nggak ada. Tarnya nggak ada gitu ya, karena vape itu kan dia menghangatkan liquid gitu ya, kemudian uap airnya yang dihisap gitu. Ya. Tetapi partikel pada vape dia itu ada logam, ada metal ya, untuk penghangatnya. Yang artinya itu juga akan terhirup ke saluran nafas kita. Kemudian ada liquid yang seharusnya dia masuk ke dalam pencernaan karena dia kan perasa, ya kan? Tapi ini masuk ke dalam saluran pernafasan yang harusnya nggak ada di situ gitu. Dan kemudian ada zat-zat lain seperti formaldehyde itu yang kita tahu di rokok bisa menyebabkan kanker juga gitu. Dan beberapa zat-zat lainnya yang malah masuk ke saluran nafas itu akan menyebabkan masalah kesehatan, khususnya masalah kesehatan pernafasan dan juga pada pembuluh darah. Jadi bukan hanya sakit paru, tapi ternyata juga bisa menyebabkan serangan jantung dan stroke. Artinya sebenarnya bahayanya sama aja dong dengan rokok. Ya. Oke. Gitu. Dan orang kadang-kadang excuse-nya adalah vape ini lebih aman, lebih sehat daripada rokok. Jangan salah, ini adalah masalah baru. Masalah baru. Apalagi kita bicara nikotin, adiksi nikotin, dan vape diincar anak muda. Nikotin pada anak muda itu ngerusak satu generasi sebenarnya, karena dia akan menjadi ketergantungan terhadap nikotin, gangguan perkembangan otak, gangguan fokus, sehingga terciptalah generasi-generasi nggak produktif. Dan nikotin di vape juga tinggi, dok? Tinggi. Dan kadang kontrol vape itu
kadang lebih susah dibanding dengan rokok. Contoh, Mm-mm. orang rokok kita bisa taker ya, 1 batang, 2 batang, 3 Sehari batang, sebungkus sehari gitu. sebungkus, setengah bungkus. Jadi kita bisa nilai. Dan ngerokok tuh ada ruangnya. Oh ini ruang bebas rokok di sini di A, B, dan dia nggak mungkin ngerokok saat dia lagi kerja, saat dia lagi meeting. Betul. Ketika vape itu semua nggak ada batasan. Bahkan ada yang curi-curi tuh, karena asapnya dikit, bener. curi-curi. Di dalam ruangan, saat dia meeting, di kamar mandi, dan dia nggak bisa menakar berapa batangnya, sehingga nikotin yang terhisap mungkin bisa dosisnya jauh lebih banyak. Aku pengen clarify dulu, karena gue ngelihat ada kayak 2 jenis nih. Satu adalah yang dia pakai liquid, ataupun pakai pod. Sementara satunya lagi adalah yang e-cigarette, electronic cigarette, yang electric cigarette yang kecil dan dibakar dipanasin itu kan. Itu dua-duanya termasuk vape tuh itu ya? Oke, jadi vape itu secara garis besar nih jenisnya ada 2 yang sekarang lagi banyak ya. Jadi yang pod, yang kecil yang biasa suka digantung-gantung. Dan dia biasa satu liquid mungkin 15-20 cc. Nanti ada yang bisa langsung buang gitu, nanti beli lagi gitu. Tapi ada juga yang dia mod yang ukurannya agak besar, terus ditetesin dan biasa gasnya lebih banyak. Nah kalau yang ada tembakau dimasukin ke dalam mesin dan asapnya minimal, itu heated tobacco, itu bukan vape. Oh, heated tobacco. Jadi dia tetap produk rokok, tapi ada alat yang dia bisa mengurangi gitu ya, mengurangi pembakarannya sehingga nggak terlalu mengganggu lingkungan gitu. Tetapi efeknya tetap tobacco yang dibakar. Sama-sama aja. Meskipun dia tidak dibakar, dia diheated gitu ya, dihangatkan, tapi efeknya sama aja. Aku pengen tanya, ini adalah aku mengambil dari The Guardian ya, bahwa Singapura kan udah ngelarang keras vape karena mengandung zat berbahaya seperti namanya adalah etomidate. Etomidate, yes. Etomidate ya benar ya. Bisa jelasin nggak etomidate ini apa dan impact ke tubuh apa dok? Oke, jadi mungkin aku agak sedikit flashback ya. Kenapa Singapura tuh ini banget ya? Dia sama rokok tuh sama vape tuh sangat fokus untuk mereka mencegah gitu dan angkanya sangat kecil sekali. Berarti lobby-lobbynya kurang kuat industri rokok di sana ya. Kalau kita kan hengki-pengki dan lobby-lobby itu hal yang sangat lumrah. Gitu ya. Jadi ya di luar dari bisnis itu ya, tapi mereka pingin mau SDM di negaranya tuh kualitasnya baik gitu. Karena dengan orang SDM yang tidak sehat gitu ya, mau jadi apa nih negara gitu ya gitu. Nah jadi mereka sangat mencegah jumlah perokok dan vape yang tinggi. Nah mereka sangat kaget karena ternyata ada penyalahgunaan vape itu dengan etomidate. Dulu kita tahunya vape didekatin sama cannabis, ya sama ganja gitu ya yang diubah. Tapi ternyata sekarang etomidate itu adalah obat bius ya buat induksi anestesi sebenarnya. Dan dia biasanya disuntik. Oke, jadi biasanya emang dipakai buat di ruang operasi atau ruang tindakan medis gitu untuk membuat pasien tuh tidur dan dia tidak sadarkan diri. I see. Nah di Amerika, di Eropa memang penyalahgunaannya tuh banyak diubah menjadi kristal atau serbuk. Gitu. Nah, tapi gitu sekarang diubah dengan liquid. Dijadikan liquid, dicampur perasa dan dijadikan dalam vape. Efeknya buat syaraf kita, buat diri kita apa sih? Etomidate itu relax. Sama kayak kita mengkonsumsi, sama kayak kita dibius sebenarnya. Tapi memang etomidate dia untuk efek samping ke jantungnya lebih ringan. Tetapi efek dia halusinasi, efek dia lebih rileks. Nah itu yang dikejar sebenarnya sama orang-orang, sama anak muda gitu ya. Untuk pelarian gitu ya. Sama ya seperti anak-anak muda lain menggunakan narkoba. Tetapi efek seremnya adalah dengan vape, dia kan dihisap ya. Dan kita nggak bisa menakar dosis hisapannya. Sehingga kalau dia tanpa sadar hisap, nah itu yang membuat kalau dilihat di sosmed atau di berita-berita itu di Singapura kayak zombie jalan tuh pengguna itu. Kayak di Amerika di Los Angeles, Florida. Kayak gitu. Oh itu karena itu? Nah itu jenis narkoba yang lain ya. Tapi di Singapura tuh kondisi udah kayak gitu. Ada yang lagi di MRT dia sempoyongan di jalan jatuh gitu. Jadi dan mulai mengganggu masyarakat sekitar gitu. Jadi memang ini resah banget. Di Singapura tuh sudah sangat resah. Dan bahayanya adalah etomidate. Selain dia membuat halusinasi, buat relax. Kalau dosisnya tinggi, dia bisa henti nafas.
Dia bisa pingsan, dihentikan nafas, henti jantung gitu. Jadi itu sangat sangat bahaya banget. Dan etomidate ada di semua jenis vape, Dok? Gini, dia kan dicampur dengan liquid. Jadi vape apapun ya asal dia menggunakan liquid itu ya bisa digunakan. Wow, ini gue di artikel The Guardian yang gue baca juga di Singapura tuh disebut dengan K-Pods. Ya, K-Pods. Sementara penyebarannya tidak hanya seperti di Singapura, Malaysia, tapi Indonesia, Thailand juga very rampant. Betul. Banyak banget. Ini Betul. artinya hati-hati nih Mas yang suka nge-vape karena etimodate ya. Iya. Tadi bisa jadi ada di vape yang kita konsumsi dan kita nggak tahu takarannya kayak gimana. Oke, nah biasanya memang si etomidate ini dijual di Indonesia ya, kan udah beberapa produksi lokal nih udah mulai jalan loh. Udah mulai digerebek-gerebekin. Oh, jadi mulai digerebek-gerebekin. Ya, jadi ketahuan ya. Udah ketahuan gitu. Jadi kalau baca berita tuh udah mulai ditangkap ini orang-orang yang produksi si etomidate ini. Dan itu dijual harganya lumayan mahal, Mas. Jutaan kalau nggak salah satu filenya gitu ya, 10 cc, 15 cc. Itu dijual dengan harga yang cukup mahal gitu. Jadi bukan berarti etomidate ini dimasukkan ke liquid diam-diam, enggak, emang ini dijual. Dan itu adalah mungkin salah satu bahan utama kali, Dok. Benar. Gitu, jadi dijual mahal karena itu. Oke, berarti kita tadi udah dapat jawaban nih bahwa vape sangat berbahaya baik untuk tubuh secara fisik, ya kan, baik jantung, paru-paru, henti nafas dan lain sebagainya, pembuluh darah. Tapi untuk secara psikis, Dok, apakah juga bisa membuat kita gangguan mental misalnya? Bahkan sampai keinginan untuk bunuh diri dengan vape ini. Oke, ini vape tanpa etomidate ya? Atau vape aja? Vape secara umum dulu. Vape secara umum ya? Oke, nah. Jadi, vape itu adalah industri nikotin. Ini kita harus sama-sama yakini sepakat dulu. Ini adalah bisnis nikotin yang artinya industri ini pengen seseorang itu kecanduan. Dan yang diinginkan adalah mengkonsumsi ini jangka panjang. Karena candu. Nah, gimana caranya ini bisnis bisa berjalan? Diseranglah dari usia-usia muda. Makanya dibikin lifestyle. Event-event olahraga sekarang banyak iklan vape. Benar. Jadi konsumennya gimana cara bisa panjang? Dikejar anak muda. Dan event-event musik, event-event, kita bicara siapa? YouTubers. Event padel, Dok. Padel. Udah sedih banget ya olahraga dimasukin sama vape itu kan. Jadi kesannya terkesan seperti sehat ya, padahal itu bukan solusi. Kemudian kita lihat artis-artis, gamers yang anak-anak SD, anak SMP pada nge-follow, mereka sambil live main game, sambil ngepot, bahkan mereka mungkin di-endorse atau bahkan punya brand sendiri. True. Banyak banget sekarang artis-artis muda punya brand sendiri as a bisnis, dia pakai si vape ini gitu. Dan inilah pintu masuk gitu. Pintu masuk nikotin yang menyerang anak muda. Sedangkan nikotin ini bikin candu. Efek candu kalau kita lepas nikotin, apa yang terjadi? Orang nggak fokus, anxiety, stres. Dan hal ini akan membuat juga perkembangan kecerdasan gitu. Jadi anak SMP, SD udah kena nikotin, udah pasti kecerdasannya akan jauh menurun, nggak bisa fokus dan lain-lain. Artinya apa? Nah ini yang Singapura nggak mau. Dia nggak mau SDM-nya dia ini kualitasnya nggak baik gitu. Nah itu yang fokus kita lah. Kecanduannya itu ya. Sementara kalau ada etomidate, artinya dengan gangguan syaraf, gangguan mental, sampai keinginan untuk bunuh diri, bisa dong sampai bisa. Gitu, karena udah vape-nya aja bikin candu, ditambah lagi dengan narkoba, maksudnya obat bius yang disalahgunakan. Dok, berarti bisa kita katakan nggak kalau vape itu adalah narkoba jenis baru? Saya nggak bisa bilang ini sebuah narkoba. Sama vape, kalau kita bilang vape narkoba, artinya rokok narkoba. Tetapi vape menjadi pintu masuk seseorang ke narkoba. Itu yang Singapura kuatkan gitu. Karena dengan ada vape, kanabis, atau jenis-jenis narkoba yang lain seperti etomidate itu akan bisa numpang masuk gitu. Makanya Singapura bikin statement vape itu selayaknya narkoba. I see. Dan ini teorinya Singapura nyebutnya gateway effect. Efek gateway, pintu masuk. Pintu masuk. Dengan kita nge-vape itu akan membuka celah sangat lebar untuk kita konsumsi produk-produk yang lebih berbahaya. Gateway to drug. Gateway to narkoba. Menarik. Oke, sekarang kalau misalnya kita ngelihat di Singapura udah benar-benar totally banned. Di Indonesia, Dokter Jaga ngelihatnya gimana? Oke, rokok cukainya makin lama makin tinggi. Tapi kayaknya vape belum kena cukai tinggi. Setauku cukainya naik ya. Tiap tahun kalau nggak salah naik 10-15%. Even vape? Even vape. Tetapi memang
apa ya, hukum yang berjalan gitu atau regulasinya secara kasat mata saya sebagai seorang dokter, regulasinya itu nggak sekuat kayak yang sudah dijalankan dengan rokok. Artinya iklan, kemudian media dan lain-lain. Kalau rokok mungkin kita udah beda ya. Kalau dulu ya mungkin 10-15 tahun yang lalu di TV itu masih lumayan sering ya. Sekarang mungkin sudah lebih di atas jam 10. Iya, sekarang mungkin regulasi akan rokok lebih ini. Termasuk acara-acara. Nah, pada vape itu tuh masih belum longgar. masih lebih longgar. Apalagi kita lihat ya banyak sekali podcast ya di YouTube yang itu bisa diakses oleh anak muda gitu. Nah itu tuh masih berjalan. Termasuk event kayak apa festival vape itu banyak loh mas di Indonesia. Festival vape yang setahun sekali diadakan, brand-brand semua pada bikin pameran dan Indonesia itu termasuk market yang paling besar di Asia Tenggara untuk vape gitu. Bahkan mungkin di Asia di bawahnya Cina gitu. Jadi dan bonus demografi mas. Kita usia mudanya itu gede, luas, banyak sekali sehingga memang ini menjadi market dari industri nikotin untuk masuk ke Indonesia. Harus diapain industri vape menurut dokter? Yang pertama adalah regulasi dari pemerintah. Artinya dengan vape ini bisa merusak anak muda gitu ya. Artinya regulasinya harus lebih diperketat, event-event, kemudian artis-artis yang mengendorse itu semua dievaluasi gitu ya. Kita lihat di YouTube penggunaannya itu menurutku pemerintah harus ada sanksi tegas dalam hal itu gitu. Sama seperti misalnya pada industri rokok. Kemudian yang kedua adalah edukasi. Gimana orang tua gitu ya. Mungkin anak-anak muda kita tahu anak muda mungkin agak susah diatur gitu. Tapi orang tua itu menurutku sangat berperan sekali gitu. Jangan juga bahwa orang tua ngerasa oh vape aman anakku vape. Oh ya udahlah vape ini aku taunya aman gitu. Jadi kalau orang tuanya tahu bahwa ini nggak benar, dia ngelihat anaknya digantungin ada benda di lehernya itu ternyata vape harusnya dilarang dan dicegah gitu. Dan ini aku agak sedih sih mas gini. Perempuan tuh sekarang banyak banget dia pede dan senang untuk menggantungkan vape di leher. Kita mungkin lihat zaman dulu perempuan megang rokok mungkin ngumpet-ngumpet, tabu atau ada korek aja kelihatan mungkin dia akan disimpan gitu. Tapi sekarang kan semua pede, dia bahkan di depan umum gitu. Exactly, dan di dalam ruang ber-AC, mungkin di restoran dan di situ ada bayi dan anak-anak. Efek dari perokok pasif untuk vape. Efeknya kayak gimana dok? Aku nggak nge-vape, aku nggak rokok, dan aku nggak tahu kalau di sekeliling ada orang nge-vape, tapi ternyata di situ ada tanpa kita sadari. Buat kita apa? Tetap sama seperti efek pada rokok. Serius? Serius. Jadi gini, nah vape itu tuh kalau sekarang mungkin asapnya udah nggak sebanyak dulu ya. Dulu tuh yang benar-benar sampai nyembor mana gitu. Nah itu kan ada kandungan nikotinnya, ada kandungan perasa, dan itu bisa membuat peradangan di saluran nafas. Jadi bagi orang-orang yang punya asma, berada di lingkungan orang nge-vape, mungkin dia bisa jadi serangan asma. Bagi ibu hamil yang di area di situ, maka nikotinnya bisa akan mengganggu perkembangan janin gitu. Kemudian anak-anak juga, dia mungkin akan menghisap nikotinnya orang yang dia hisap gitu, sehingga anak-anak juga mungkin nanti lama-lama bisa jadi seperti kecanduan nikotin pada umumnya. Kanker paru dok? Nah, kanker paru ini memang kalau kita bicara rokok, dulu juga rokok dianggapnya aman, keren dan lain-lain ya. Merek-merek yang cowboy gitu ya, kita bisa lihat ya. Kalau nggak rokok putih. Nah, ternyata gitu ya, itu kan tahun 80-an, 70-an gitu. Ternyata tahun 90-an, 2000-an, wah baru kebuka gitu. Jadi memang penyakit akibat sebuah habit gitu ya, termasuk rokok, itu baru kelihatan setelah jangka panjang. Oh ternyata kansernya nih tinggi gitu. Jadi akhirnya di tahun-tahun 90-an udah mulai dilarang gitu. Termasuk di film, di TV dan lain-lain. Nah, pada vape kita memang masih perlu evaluasi jangka panjang karena kan ini kurang lebih ya sekitar 10 tahunan lah ya, masih baru gitu. Sehingga memang kita butuh data untuk itu. Nah, tapi research yang ada menunjukkan kandungan pada vape termasuk logam, termasuk radikal bebas itu memang secara penelitian itu bisa menginduce cancer. Wow. Gitu secara lab ya. Dan yang kedua, ada studi juga mencit dikasih vape setahun tikus ya. 20% dari mencit itu cancer. Wow, 1:5.
Saya lupa sampelnya itu berapa, maksudnya 5, sorry, Iya. iya, Tapi 20% dari 20%. sampel. 20% dari sampel itu Gila. lung cancer sama kantung kemih cancer Wow. dimencet. Nah itu yang juga mengubah permainan nih gitu ya. Dulu dianggap vape nih solusi, vape nih aman, lifestyle dan lain-lain, tapi ternyata sama aja. Artinya bukan perokok pasif, orang yang menjadi korban, dia tidak nge-vape tapi happen to be in a room yang orang-orang pada nge-vape, itu potensi untuk kena penyakit kayak tadi, kanker paru, tadi apa? Getah bening ya? Iya. Getah bening, terus jantung juga tinggi ya? Iya, stroke dan serangan jantung juga tinggi. Tapi memang vape secara dosisnya karena tidak ada tar, gitu ya, karena tidak ada tar, memang tidak sebahaya rokok. Tapi tetap masalahnya tetap ada, gitu. Dan masalah potensi katanya tetap besar ya, Dok. Kemarin sempat rame di mana di sosial media sih, orang yang selama beberapa tahun nge-vape ada kayak popcorn, plaque di paru-paru. Sebenarnya apa, Dok? Oke, nah jadi yang heboh itu kita sebutnya popcorn lung disease ya, popcorn lung. Nah sebenarnya itu bukan paru yang jadi kayak popcorn sebenarnya. Jadi tahun 2000-an awal itu ada sebuah pabrik di Amerika, dia tuh pabrik pembuatan popcorn, yang microwave gitu, yang biasa dimakan. Nah si popcorn itu ada perasanya. Maksudnya di asetil namanya. Nah perasa itu biasa perasa butter, perasa karamel yang kayak green tea gitu. Karyawannya yang kerja di pabrik itu pada batuk-batuk dan sesek. Diperiksa, parunya pada rusak. Wow. Nama penyakitnya bronkiolitis obliteran namanya. Jadi saluran-saluran nafasnya itu pada rusak dan hancur. Nah makanya disebutnya popcorn lung disease. Karena awalnya dari pabrik popcorn. Dari pabrik popcorn. Tapi parunya nggak jadi kayak popcorn yang rusak. Tapi memang rusak gitu. Jadi saluran-saluran nafas kecilnya rusak. Nah ini yang juga zat di asetil itu digunakan pada liquid vape. Oh my god, serius? Serius. Jadi the same exact zat. Iya. Khususnya pada rasa-rasa yang butter, yang rasa-rasa itu gitu. Jadi bayangin karyawan pabrik aja rusak. Nah ini dia dengan sengaja menghirup gitu. Dan ada efek vape yang berbahaya juga yang bahkan mengancam jiwa. Namanya e-valley gitu. E-cigarette vape associated lung injury. Jadi keadaan kerusakan paru secara akut pada pengguna vape. Kalau pernah lihat di sosmed ada orang lagi di ICU, anak muda yang parunya rusak gitu. Nah itu e-valley. Jadi dia tuh kayak menginduce sebuah peradangan yang sangat hebat secara cepat sehingga dia rusak parunya, dia nggak bisa nafas dan masuk ke dalam ICU yang sampai ada yang dibolongin lehernya. Nah itu e-valley. Itu yang pada rokok nggak sampai segitunya. Malah pada rokok nggak sampai sebegitunya. Jarang sampai secepat itu ngerusaknya. Nah jadi makanya kalau kita bicara bermasalah, sama-sama bermasalah tapi dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda, ya. Gitu. Oke. Ini barat kamu misalnya minum, satunya lagi vodka, satunya lagi whisky, sama-sama bermasalah untuk ginjal, hati dan pembuluh darah anyway gitu loh, sama-sama racun. Iya. Tapi caranya berbeda. Oke. Dok, gue yakin lo menghadapi banyak pasien yang di situ ada masalah rokok dan masalah vape. Bagaimana lo menyarankan mereka untuk berhenti? Karena rokok dan vape pasti masalahnya juga tidak hanya ya udah hari ini nge-vape ngerokok besok berhenti, nggak bisa kayak begitu karena psikologis juga kan. Apa yang lo sarankan untuk mereka berhenti? Apakah pelan-pelan atau langsung drastis? Gimana caranya? Jadi WHO sudah menyatakan bahwa vape bukan solusi untuk berhenti merokok. Jadi berhenti merokok itu dengan konseling gitu ya, artinya dengan tenaga medis yang bisa dilakukan secara tiba-tiba atau bertahap, dia mengurangi dosis, mengurangi waktu penggunaan, atau bisa juga dengan nikotin replacement therapy. Jadi menggunakan konsumsi nikotin apakah dalam bentuk permen karet, patch dan lain-lain tanpa ada gas berbahaya lain gitu. Nah, sedangkan vape itu kan ada
nikotin, tapi plus masih ada zat-zat lain yang berbahaya gitu. Dan dari WHO juga bilang bahwa penggunaan double gitu ya antara vape dan rokok itu tinggi banget. Jadi yang tadinya niatnya mau berhenti, malah akhirnya jadi dua-duanya jalan. Serius? Iya gitu. Jadi kalau di dalam ruangan dia nge-vape, keluar ruangan dia ngerokok. Ngerokok parah. Iya, karena dua-dua sama-sama nikotin gitu. Nah jadi itu bukan solusi. Sehingga saya selalu bilang ke pasien-pasien saya bahwa memindahkan rokok ke vape ya hanya mengubah masalah A ke masalah B. Dan bahkan kan dari A ke B, B ke A gitu. Jadi akan berada di tempat yang sama sebenarnya. Sehingga memang paling benar adalah secara tiba-tiba atau bertahap. Meskipun yang paling bagus secara tiba-tiba sebenarnya. Dan rata-rata mayoritas orang berhenti tiba-tiba itu setelah sakit. Tapi itu gak mau ya. Serangan jantung, tiba-tiba divonis kanker paru. Dan sebenarnya tiba-tiba bisa juga sih kalau misalnya penyebabnya adalah sakit ya. Iya, makanya itu paling. Nah coba saya bilang kadang-kadang, Pak, ulang tahun kan nih bulan depan, coba deh cari momen gitu. Misalnya ada seorang bapak anaknya baru lahir, itu di satu momen kita ini kita harus berubah, harus lebih sehat gitu. Jadi jangan sampai nunggu satu momen sakit, divonis sakit berat baru dia berhenti sih. Berarti lebih baik adalah yang langsung drastis saja dok. Paling bagus seperti itu. Cuman mentalnya harus kuat dan cobaan lebih berat. Sedangkan kalau yang bertahap, misal ya, hari ini 1 bungkus, 2 minggu lagi setengah bungkus, lanjut tinggal 5 batang, 3 batang, itu bisa. Atau misalnya tadinya ngerokok setiap hari, nanti mulai dikurangin hanya makan siang, makan sore, kemudian lama-lama hanya makan siang dan selesai. Nah, itu bisa juga secara bertahap. Gue dulu perokok dok. Jadi gue dulu biasalah jurnalis di lapangan. Rata-rata gue waktu itu ngerokok 1 bungkus per hari. Dulu rokok gue mulai dari Jarum Super zaman SMA, terus berpindah ke rokok-rokok putih lah gitu, terus sampai akhirnya kayak Marlboro Dunhill gitu. Sehari 1 pack. Dan gue merasakan batuk-batuk, sesek, nafas nggak panjang. Dan waktu itu gue tetap rajin gym. Dan habis gym biasanya ngerokok, habis makan biasanya ngerokok, gitu. Ke toilet biasanya ngerokok gitu. Dan gue ngerasa gue nggak apa-apa, gue masih olahraga dan lain sebagainya. Tapi ternyata paru-paru dan lain sebagainya nggak enak. Nah dari situ mulai kayaknya harus berhenti deh. Masa yang sehat makan dan olahraganya doang tapi paru-parunya enggak. Dan akhirnya gue mulai berhenti. Yang gue lakukan adalah mengalihkan rokok ini ke kopi. Walaupun kopi akhirnya gue batasin ya, sehari maksimal 3 gelas gitu. Nah apakah kasus kayak gue ini bisa dijadikan contoh misalnya ketika orang mau berhenti ngerokok atau nge-vape, lo kasih peralihan dulu. Peralihannya ke kopi atau ke teh atau ke permen karet. Itu membantu nggak sih sebenarnya? Nah jadi kenapa nikotin itu bikin candu dan orang tuh susah ngelepasnya? Karena nikotin tuh meningkatkan endorfin di otak kita. Meningkatkan zat-zat yang membuat kita merasa happy dan nyaman. Apalagi pada rokok ada aktivitas kayak tarik nafas dan buang nafas. Menyedot itu kan buang nafas. Nah itu yang sebenarnya ada efek relaksasi di situ. Dan kenapa nikotin replacement seperti permen karet, patch dan lain-lain susah bekerja? Karena dia tidak ada aktivitas tarik nafas dan buang nafasnya. Sedangkan vape tuh ada. Makanya kenapa tuh vape tuh dibuat gitu. Jadi gimana caranya bisa ada solusi berhenti merokok tapi dengan cara mirip kayak rokok. Awalnya kayak gitu, sejarah awalnya. Nah, jadi PR kita adalah bagaimana menggantikan endorfin yang akan hilang kalau kita nggak menghisap nikotin gitu. PR-nya adalah itu. Nah kalau kita stop tiba-tiba karena sakit, tentu endorfinnya hilang karena rasa takut dan rasa cemas. Triggernya lah rasa cemas gitu. Nah itu yang banyak bekerja. Tapi gimana caranya biar lebih soft tadi ya. Jadi kita kalau pesawat nih landingnya pelan-pelan. Tentu saja kita mengurangi dengan dosis yang tadinya tinggi ke rendah. Misalnya dengan tadi ya nikotin replacement therapy, saat ini di Indonesia sudah ada permen karet yang mengandung nikotin yang memang dosisnya bisa kita atur dan pelan-pelan kita kurangin. Oh, tahu. Tapi itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena dia tidak ada zat berbahayanya. Hanya nikotin aja untuk pelan-pelan transisi. Pelan-pelan transisi. Gitu. Jadi ada juga yang patch, tapi kok patch setahu saya di Indonesia belum ada gitu ya. Nah atau kita ganti dengan tadi zat-zat yang juga bisa meningkatkan endorfin atau aktivitas. Contohnya apa? Olahraga, pedal, lari,
nge-gym, itu akan meningkatkan endorfin. Dia akan buat rasa happy. Ada orang yang lari dengan misalnya makan coklat, misalnya. Tapi jangan sampai coklat cake berlebihan. Nah, gitu. Makanya efek berhenti merokok karena berat badan naik. Satu memang itu efek dari si nikotinnya. Yang kedua adalah habit mencari endorfin yang lain. Kadang tinggi kalori dengan makan dan lain-lain gitu. Nah jadi solusi tadi udah bener, udah keren banget. Olahraganya ada, kuranginnya pelan-pelan, cari bentuk yang lain. Nah jadi kalau misalnya dia berada di ruang keluarga yang support, istrinya yang dan anak-anak yang menyayanginya gitu. Nah endorfin itu harusnya nggak hilang. Tunggu, ada juga yang berpendapat bahwa gue ngerokok, makanya gue kurus. Ketika gue berhenti ngerokok, gue naik berat badan. Itu gimana? Itu memang bener. Itu apa yang membuat kok ngerokok terus kurus? Iya, pertama habitnya ya. Kadang nafsu makan seorang perokok juga menjadi nggak tinggi karena dia mindsetnya adalah mencari si nikotin, gitu ya. Tapi memang ketika orang berhenti merokok, kadang appetite-nya itu menjadi lebih tinggi dan mencari endorfin. Nah, itu yang kadang memang ujian di awal. Dan itu menjadi evaluasi jadi, aduh aku berat badan naik ya udah ngerokok lagi deh. Nah itu yang salah. Jadi sebenarnya ketika momen dia sudah mulai berat badan naik, olahraga. Jadi aktivitasnya dikejar, bikin lingkungan yang sehat gitu ya. Jadi jangan kayak anak sekarang juga nih banyak nih, abis pedal, abis main tenis, ngerokok atau nge-vape. Ya. Oke, that makes sense. Sekarang gue akan sedikit bergeser ke polusi. Karena tadi gue bilang di awal dok bahwa orang hidup di kota besar, khususnya di Jakarta, kita tuh menghadapi dua polusi udara. Satu polusi udara memang Jakarta, salah satu kota paling polusi di dunia. Yang kedua adalah asap rokok dan vape yang nggak tahu tempat itu. Nah kalau polusi udara sendiri, impact-nya udah dijelasin di mana-mana. Mulai dari kanker, kemudian jantung, dan lain sebagainya. Apa yang lo pengen sampaikan soal bahaya polusi udara, dok? Ya, jadi ini ujian ya, ujian dan cobaan kita sebagai masyarakat di Jabodetabek sebenarnya. Karena ya kita dikepung oleh polusi dari mana-mana dengan cara yang banyak gitu. Nah, tapi memang beberapa cara gitu untuk kita bisa mengurangi adalah ketika kita di luar ruangan, maka aktivitas-aktivitas di luar ruangan kita pilih waktunya. Contohnya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa memantau real time kondisi polusi. Semisal tuh nafas. Iya, dan ada beberapa IQR dan lainnya. Misal minggu pagi kita mau maraton atau mau lari pagi keluar, tapi pas kita lihat wah lagi merah atau lagi ungu gitu, ya jangan dulu. Cari bentuk olahraga lain yang di dalam ruangan, mau nge-gym, mau treadmill, it's okay gitu. Jadi atau misalnya mau bawa anak-anak main ke taman gitu, atau bawa orang tua kita, kakek neneknya anak-anak gitu ya untuk keluar rumah. Tapi pas dilihat lagi tinggi jangan dibawa keluar, jangan olahraga di luar juga gitu, pindah ke dalam gitu. Itu salah satu upaya ya. Kalaupun harus keluar ya pakai masker. Gitu. Jadi dari COVID tuh kita udah belajar kok, kita tuh bisa kok olahraga dari hidup dengan masker gitu. Tapi selama ini orang tetap berpikir bahwa outdoor gue masih sehat, lebih sehat karena udaranya segar dan pagi dibuka kaca jendela. Ada studi yang bilang bahwa olahraga di polusi yang tinggi itu bukannya sehat, malah nambah penyakit. Nambah penyakit gitu. Jadi resiko untuk sakit pernafasan dan jantungnya meningkat dengan udara yang nggak bagus gitu. Nah ini cobaan kita gitu. Dan yang kedua adalah di dalam ruangan, gimana caranya kita bisa mendapatkan udara yang bersih. Karena dengan kita buka jendela, kita buka pintu, kadang-kadang polusi dari luar kan masuk gitu. Nah gimana cara menciptakan udara di dalam rumah yang bersih? Ventilasinya memang sehari 15 menit sampai 20 menit itu dibuka sebenarnya biar berjalan gitu. Dan yang kedua adalah gunakan misalnya kayak air purifier atau mesin-mesin pembersih udara di dalam rumah. Itu salah satu cara sih solusinya. Artinya kalau tadi polusi dari vape atau rokok bisa kita hindari, tapi kalau polusi udara ya kita terkungkung di dalamnya. Kita ada di state yang sangat menyedihkan. Ya, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan di tengah kita kepungan polusi itu? Jaga kesehatan kan sebenarnya multifaktor ya Mas. Jadi kita dari dalam misalnya, artinya makan yang sehat, kurangin ultra processed food, kemudian tidur yang bagus gitu ya. Misalnya makan atau minum yang antioksidan kayak kunyit, lemon. Boleh gitu ya.
Tapi ada isu-isu juga, mitos-mitos kayak apa? Minum susu atau minum air kelapa bisa detoks paru. Itu Nggak benar. mitos ya, itu nggak benar ya. Mm-mm. Tapi makan buah, sayur, antioksidan itu semua akan bagus. Jangan ngerokok, jangan minum alkohol, bergerak, berolahraga gitu ya. Ya, ya. Cuman waktu, tempat, nah itu yang lebih dijaga sih untuk tidak agar kita meskipun beraktivitas tapi nggak kena polusi udara. Jadi kita harus benar-benar memantau kualitas udara sebelum memutuskan untuk berolahraga di luar ruangan ya. Benar, benar. Tapi kalau di dalam ruangan dengan filter AC, apakah itu lebih sehat? Kan kita nggak tahu, misalnya di mall atau di mega gym kualitas penyaringan udaranya kayak gimana. Oke. Nah ini agak unik ya. Jadi beberapa orang, beberapa penelitian itu suka memeriksa particulate matter. Particulate PM matter ya? yang PM2,5. Jadi partikel yang sangat kecil yang bisa menjadi masalah pada sistem tubuh kita. Nah ternyata alat itu kan sekarang udah ada yang kecil tuh, Mas, bisa dibawa-bawa. Yang pasti tinggi tuh misalnya apa? Stasiun kereta atau MRT itu tinggi banget karena remnya ya dari si kereta-kereta itu. Atau jangan-jangan di mall ada beberapa orang ngecek itu ternyata tinggi. Oke. Gitu karena itu proses misalnya dekat-dekat restoran dan lain-lain gitu ya. Nah jadi sebenarnya kita ini yang ngerasa di dalam ruangan itu bersih sebenarnya belum tentu juga gitu ya, dan particulate matter ini yang juga sangat berbahaya. Nah sehingga gitu ya, saranku selain tadi kita mencoba hidup sehat, mau nggak mau medical check up rutin, karena kita merasa hidup kita aku udah makan jaga segala macam, tapi ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Betul. Dan itu bisa dilakukan dengan medical check up. Begitu juga sama smoker. Saya bilang, Bapak berhenti ngerokok, susah dok. Saya udah coba nggak bisa segala macam. Oke, kalau Bapak nggak bisa, Bapak minimal CT scan paru 2 tahun sekali. Gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan, ada solutif nih. Gitu. Gak bisa berhenti, ya udah periksa aja rutin. Kalau udah ketemu ada cancer 1 senti, operasi. Aku nggak percaya sih orang nggak bisa berhenti merokok dok. Yeah. Karena sebagai mantan perokok dan banyak temanku juga yang mantan perokok, mereka berhenti. Bisa. Either hard way atau pelan-pelan gitu. Dan aku melakukannya pelan-pelan. Aku tidak sakit duluan baru berhenti. Nah hidayah tuh nggak ada yang tahu kapan datangnya. Bisa kok berhenti merokok itu. Gitu loh. Oke, kita sekarang ada di segmen myth or fact about vape dan paru-paru dok. Tolong dijawab ya. Jadi mungkin ini tadi beberapa udah dijawab di pembahasan kita sebelumnya. Uap vape hanya air, jadi nggak berbahaya. Ya mitos. Mitos ya. Oke, tadi udah dijelaskan dengan detail. Popcorn lung akibat vape itu memang benar-benar ada. Ya, memang ada. Fact ya. Vape dengan rasa buah lebih aman daripada rasa tembakau. Emang ada ya vape rasa tembakau? Ada. Oh ada ya. Mitos ya. Kenapa justru malah rasa buah bisa jadi berbahaya juga karena yang tadi ya, yang popcorn tadi kan. Jadi perasa itu ya gliserol kalau nggak salah ya, atau VG, PG. Nah itu harusnya kan ke pencernaan ya, ke lambung ya. Nah gitu. Jadi ini dia akan melapisi saluran nafas kita. Kebayang itu akan membuat radang, ngerusak DNA, ngerusak sel-sel kita, dan itu terus menerus gitu. Dan dia mengkristal nanti di saluran nafas karena kan dia gula. Dia banyak perasa gulanya itu. Dan itu yang bagi orang yang sensitif, bagi orang punya asma itu menginjus gitu. Jadi semakin banyak flavor, semakin banyak partikel yang kita hisap, semakin banyak penyakit. Orang di pencernaan aja kalau misalnya UPF yang mengandung itu bisa induce kanker, radang. Ya kan? Radang. Apalagi ini tidak pada tempatnya, which is paru-paru gitu. Kan diciptakan untuk udara bersih, paru kita gitu, bukan untuk zat-zat yang rasa strawberry atau rasa karamel ya. Oke. 1 kali hisapan vape tidak akan ada efek ke paru-paru. Susah, myth kali ya. Karena bagi orang yang punya asma dan hypersensitif, sekali hisap masuk IGD. Oke. Terakhir, fact atau myth, kalau sudah berhenti vaping, paru-paru bisa pulih 100%. Agak susah.
aku jawabnya. Oh, kamu yang agak suka jawab. Kalau misalnya memang dia vape dalam jangka waktu lama, apalagi sampai menyebabkan tadi ya si popcorn lung disease atau bronchiolitis obliterans, itu dia irreversible. Irreversible. Dia nggak bisa balik. Okay. Dia akan terus sesak ketika aktivitas, dia akan sering batuk saat aktivitas gitu, dan itu nggak bisa balik. Gitu. Nah, jadi kalau dia mungkin pengguna hanya 1 bulan, 2 bulan, setahun mungkin masih aman. Tapi kalau kita bicara di jangka panjang udah ada kerusakan, sama seperti rokok. Kita sebutnya kalau perokok COPD ya, chronic obstructive pulmonary disease. Jadi paru yang rusak akibat zat berbahaya dan ini nggak bisa balik. Dan ada malah semakin memburuk setiap tahunnya, gitu. Yang kalau lihat di film-film tuh yang suka pada pakai oksigen dibawa kemana-mana. Iya. Nah, oh, oke. Pasienku banyak banget ya kayak gitu. Serius? Iya. Iya. Ya jalan 100 meter udah, tapi dok, saya berhenti dulu. Nah, gitu. Itu nyata gitu. Dan memang kalau kita bicara itu jangka panjang, gitu. Sehingga jadi kalau masih mau berhenti di awal-awal, sangat besar kemungkinannya. Oke. Tadi myth versus fact, sekarang kita ada di segmen rapid fire. Tolong juga jawab dengan cepat, Dok. Kalau saya mulai vape sekarang dan tiap hari misalnya, ya udah saya rajin olahraga tapi juga nge-vape, kira-kira umur saya akan kepotong berapa tahun, Dok? Gak bisa. Gak bisa ya. Tapi ada nggak sih misalnya rule of thumb atau kepercayaan penelitian bahwa 1 batang berarti hidup kita berkurang 1 hari? Iya. Ini kalau vape ya, apalagi vape kita nggak bisa. Tapi kalau rokok gitu? Rokok yang sudah banyak studinya ya, mungkin ke lung cancer ya. Jadi saya nggak bilang nyawa ya, karena nyawa agak susah juga. 30 tahun ngerokok itu lung cancer muncul. That's why. Sorry, berapa? 30 tahun ngerokok. 30 tahun ngerokok, lung cancer muncul. Makanya untuk screening lung cancer yaitu dengan cara CT scan paru dengan kualitas kontras yang rendah. Kami sarankan di Indonesia ini di usia 45 tahun. Dengan anggapan orang Indonesia rata-rata 15 tahun udah mulai ngerokok. Wow. Gitu. Jadi di luar negeri tuh rata-rata 50, 55 gitu. Di Indonesia kita agak maju. Kenapa? Karena angka ngerokok kita, vape kita tuh dimulai dari remaja. Apalagi sebelum cukai gila-gilaan, rokok tuh murah banget. Iya. Accessible. Bener. History ya, ke belakang ya. Jadi kan kita nggak ada yang tahu di sekarang ini udah sampai berapa lama dia konsumsi. Oke, selanjutnya. Pernah nggak, Dok, ketemu pasien yang paru-parunya rusak karena dia perokok pasif? Oh iya, bahkan kanker paru pun gara-gara perokok pasif. Iya, jadi suaminya yang ngerokok, istrinya yang kanker paru. Serius? Serius. Bahkan suaminya kanker paru, istrinya kanker paru. Ini saya ada beberapa pasien lagi saya tangani. Gara-gara si suaminya ngerokok dalam rumah. Ya ampun. Gitu. Jadi bayangin orang kalau flu nularin pasangannya, udah kesel kan pasangannya, kamu ini udah flu gak pakai masker gitu. Ini ditularin ini suaminya kanker, istrinya kanker. Wow. Gara-gara suaminya yang ngerokok. Seberapa shock tuh mereka find out itu? Ada yang meninggal, belum lama meninggal, istrinya terdiagnosis gitu. Gitu. Jadi gimana ya? Ya itu bahayanya gitu. Kalau gue jadi istrinya gue langsung ceraiin tuh. Gara-gara lu. Wow. Oke. Kalau harus bikin iklan jujur tentang vape, kalimatnya harusnya kayak gimana, Dok? Gimana ya? Gini ya. Vape itu bukan solusi, tapi ilusi. Ilusi lebih sehat dan ilusi lebih aman. Ya? Bukan solusi tapi ilusi ya. Bahkan kalau di Singapura, it might be a new drug, ya kan, dan gateway ke addiction yang lebih parah. Oke, kalau misalnya Dr. Jaka memberi satu pesan ke generasi muda atau ke teman-teman yang selama ini nge-vape karena menganggap vape lebih aman daripada rokok, what would you say? Satu pesan itu. Iya, buat teman-teman semua ya, khususnya generasi muda gitu ya. Jadi vape itu bukan solusi di pintu keluar, tapi vape juga bahkan bisa menjadi masalah sebagai pintu masuk. Gitu ya. Jadi jangan pernah masuk ke area itu. Jangan pernah masuk ke industri nikotin itu gitu ya. Karena ketika masuk ke dalam sana,
maka kita akan menjadi sasaran gimana nikotin itu akan membuat candu di dalam tubuh kita. Dan kita akan menjadi market dari industri nikotin ini hingga jangka panjang. Apapun bentuknya. Dari vape, rokok, itu hanya satu di kubangan nikotin toksin ini. Gitu. Jadi jangan mencoba masuk, dan juga bukan berarti ini pintu keluar dari rokok. Yang paling benar adalah jangan mencoba dan stop secara tiba-tiba gitu ya. Stop dengan konsep dan niat yang kuat. In a harsh way gitu ya. Artinya soalnya kalau kita keluar dari rokok, kita keluar dari kandang macan, tapi kalau masuk vape kita juga artinya masuk ke kandang buaya. Keluar dari kandang macan masuk kandang buaya. Sami mawon mati juga ujungnya ya kan. Dokter Jaka, thank you banget buat pencerahannya. Sukses terus, Dok. Thank you. Makasih ya. Ya, Mas. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.